Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukan hanya soal Washington dan Teheran. Negara-negara Teluk Arab termasuk Qatar dan Arab Saudi justru menunjukkan sikap waspada terhadap potensi serangan AS ke Iran. Pasalnya AS sempat mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran. Kawasan ini pun memperhatikan perkembangan dengan sangat hati-hati dan sibuk meredakan ketegangan serta mendorong diplomasi. Lalu kenapa negara-negara Teluk Arab takut Iran diserang AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Negara-negara Teluk Arab dinilai memandang serangan AS terhadap Teheran berpotensi memicu eskalasi yang tidak terkendali dan menjerumuskan seluruh kawasan ke dalam kekacauan. Hal ini disampaikan Profesor Studi Media di Institut Pasca Sarjana Doha, Muhammad El-Masri, dalam artikel opininya yang diunggah di Middle East Eye. El-Masri menekankan bagi negara-negara Arab, Iran bukan sekadar rival geopolitik. Iran dianggap elemen kunci dalam keseimbangan kekuatan regional yang rapuh. Kehancuran Iran akibat perang besar justru dipandang akan menciptakan kekosongan strategis yang berbahaya dan sulit dikendalikan. Kekhawatiran ini sejalan dengan analisis Anne Jacobs-Khalaf, analis Teluk dan peneliti non-residen di Arab Gulf States Institute. Ia menilai kegelisahan utama negara-negara GCC muncul akibat putusnya saluran komunikasi tradisional antara Washington dan Teheran, terutama dari pihak AS. Kondisi ini membuat para pemimpin Teluk tidak mengetahui niat strategi sebenarnya dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Asisten Profesor Studi Keamanan Kritis di Institut Pasca Sarjana Doha Muhammad Selem menegaskan ketidakpastian itu membuat mereka merasa terjebak dalam situasi di mana mereka akan menanggung dampak terbesar dari keputusan yang tidak mereka kendalikan. Negara-negara Teluk takut serangan terhadap Iran akan memicu pembalasan langsung di wilayah mereka. Analis Muhammad Selem menyatakan, jika Iran diberi pembenaran untuk menyerang, maka serangan tersebut hampir pasti akan terjadi. Kekhawatiran ini diperkuat oleh pernyataan pejabat senior Iran kepada Reuters. Pejabat itu menyebut Teheran telah memperingatkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab hingga Turkiye bahwa pangkalan militer AS di wilayah mereka akan menjadi target jika Iran diserang. Insiden serangan Iran terhadap pangkalan udara Al-Udeid di Qatar setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklirnya menjadi bayangan nyata yang sangat ditakuti negara-negara Teluk. Dari perspektif ekonomi, El-Masri juga menyoroti perang dengan Iran dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan energi global. Ilmuwan politik dari think tank Middle East Minds di Berlin, Pauline Rabi, menyatakan Iran memiliki kemampuan untuk mengganggu atau memblokir Selat Hormuz. Selat itu diketahui menjadi jalur strategis yang menjadi urat nadi ekspor minyak dan gas negara-negara Teluk. Gangguan di selat ini berpotensi mengguncang pasar energi global. Direktur German Institute for International and Security Affairs, Eckhard Wurz, juga menjelaskan ketidakpastian keamanan akan menjadi penghambat agenda transformasi ekonomi Teluk. Terutama program ambisius seperti Visi 2030 Arab Saudi yang bergantung pada stabilitas regional, kepercayaan investor, dan kelancaran rantai pasok global. Selain itu, negara-negara Teluk sangat dipengaruhi oleh trauma regional akibat intervensi AS sebelumnya. Invasi AS ke Irak pada 2003 dipandang sebagai contoh paling nyata. Anne Jacobs-Khalaf menekankan, meskipun beberapa negara Teluk mungkin menginginkan Iran yang lebih lemah, mereka jauh lebih takut pada skenario runtuhnya negara Iran. Kekhawatiran ini diperdalam oleh potensi perang saudara dan disintegrasi internal Iran. Analis The New Arab menyebut serangan militer dapat memicu konflik berkepanjangan dan menghidupkan kembali gerakan separatis di kalangan etnis Arab, Baluch, dan Kurdi yang memiliki sejarah pemberontakan. Direktur Center for Middle East Studies di University of Oklahoma, Joshua Landis, menilai upaya perubahan rezim yang gagal di kawasan hanya akan menabur kekacauan. Hal itu juga memicu gelombang pengungsi massal dan memperluas penderitaan ke negara-negara tetangga. Bagi sebagian besar pemerintah Teluk, Iran yang melemah namun tetap utuh dipandang jauh lebih dapat diprediksi dibandingkan Iran yang runtuh. Dosen studi Timur Tengah di Sciences Po Paris, Karim Emil Beter, menjelaskan para pemimpin Arab menilai Iran saat ini sebagai negara yang tertekan oleh sanksi berat dan masalah internal. Meski begitu, Iran masih berada di bawah struktur negara terpusat. Eskalasi militer menurutnya justru akan memperkuat kelompok radikal, memperdalam polarisasi sektarian, dan berpotensi memicu ketegangan domestik.
Dimensi lain yang dinilai El-Masri sangat krusial adalah ketakutan terhadap menguatnya dominasi Israel. Asisten Profesor Sejarah di Universitas Kuwait, Badr Al-Saif, juga menilai menetralisasi Iran melalui serangan militer atau perubahan rezim akan menghilangkan penyeimbang kekuatan terakhir terhadap Israel. Sehingga hal itu bisa membuka jalan bagi dominasi Israel di kawasan yang sulit ditandingi. Direktur Proyek Teluk di International Crisis Group, Yasmin Farouk, menambahkan, negara-negara Teluk khawatir Israel akan memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Iran untuk memperluas agresi dan ekspansionismenya. Sebagaimana terlihat di Gaza, tepi barat, Suriah, Lebanon, dan bahkan dalam serangan berani terhadap Qatar. El-Masri menilai pada akhirnya sebagian besar negara Teluk melihat masalah Iran dengan cara yang sangat praktis. Mereka tidak terlalu memikirkan soal kesamaan pandangan atau ideologi, tapi lebih fokus menghindari risiko besar. Bagi mereka, kondisi sekarang meski banyak masalah, masih lebih aman dibandingkan perang yang bisa merembet kemana-mana dan membuat kawasan makin kacau. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Joshua Landis yang mengatakan tidak ada pihak yang benar-benar menginginkan perang baru di Timur Tengah. Konflik baru hanya akan membawa dampak buruk seperti bertambahnya jumlah pengungsi, ketidakstabilan keamanan, dan penderitaan yang terus berulang di kawasan yang sudah lama dilanda konflik. Itulah alasan mengapa negara-negara Teluk Arab khawatir jika AS menyerang Iran. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.